Oke, halo semua. Kita kembali lagi sekarang kita belajar chapter 6 ya, time value of money juga, tapi kita lanjut ke annuities and other topics seputar time value of money. Yang pertama kita harus kenal apa itu anuitas. Nah, anuitas itu apa? Anuitas adalah suatu rangkaian penerimaan atau pembayaran tetap yang dilakukan secara berkala pada jangka waktu tertentu. Nah, yang membedakan antara anuitas dengan chapter 5 tadi itu adalah berkalanya. Kalau kita di chapter 5 itu hanya sekali pembayaran, kalau anuitas itu pembayarannya berkala atau dalam nggak sekali aja dan pada jangka waktu tertentu. Terdapat dua jenis anuitas. Yang pertama itu anuitas biasa atau kita sebut ordinary annuity. Itu adalah anuitas yang pembayaran atau penerimaannya terjadi pada akhir periode. Jadi dia bayar atau nerimanya pada akhir periode. Kalau satu lagi itu namanya anuitas jatuh tempo atau annuity due, adalah anuitas yang pembayaran atau penerimaannya dilakukan di awal periode. Kemudian kita lanjut ke tiap anuitas itu sama dengan chapter 5, itu pasti memiliki future value atau nilai uang di masa yang akan datang, dan present value, yaitu nilai uang saat ini. Terus kita lanjut ke yang pertama itu anuitas biasa yang di akhir periode. Nah, rumusnya itu future value sama dengan PMT 1 tambah 1 pangkat N dikurang 1 per I. Future value of ordinary annuity. Jadi F itu future value, PMT ini adalah penerimaan atau pembayaran anuitas pada tiap akhir periode. Jadi misalkan dia tiap akhir periode bayar sebesar 5.000, berarti PMT-nya sebesar 5.000. Sedangkan yang lain sama, I itu interest, tingkat bunga tiap periode, N itu jangka waktu anuitas. Kemudian untuk present value of ordinary annuity, itu rumusnya kebalikan dari ini ya, berarti PV sama dengan PMT 1 dikurang 1 per 1 tambah I pangkat N per I. PMT itu sama, berarti penerimaan atau pembiayaan anuitas pada tiap akhir periode. Nah, kemudian lanjut, ini konsep yang sama juga dengan chapter 5 tadi yang udah kita bahas sebelumnya. Ketika dia bunganya menjemuk atau compounding, yang harus kita lakukan adalah membagi I dengan M. M itu periode bunganya, dan periode anuitas yang N tadi kita kali dengan M. Kemudian adalah annuity due atau yang awal periode. Kurang lebih rumusnya sama, itu PMT 1 tambah I pangkat N kurang 1 per I. Tapi jangan lupa di belakangnya ada dikali 1 tambah I lagi. Present value of annuity due itu ini rumusnya. Konsepnya juga sama, apabila bunganya dimajemukkan, hal yang harus kita lakukan adalah membagi I dengan M, jangan lupa, terus N dikali dengan M. Nah, ntar biar lebih lancar lagi kita bakal bahas soalnya di bawah. Ini kita langsung lanjut ke amortized loans. Itu adalah utang yang dibayar secara berkala. Mungkin teman-teman kalau utang yang dibayar secara berkala itu langsung larinya ke cicil atau kredit. Cicil motor, cicil rumah, cicil mobil. Nah, itu benar, itu salah satu bentuk anuitas. Contohnya dari sini cicilan motor, cicilan rumah. Kita lihat di sini ada ininya ya. Cicilannya periodenya selama 4 tahun. Total yang dicicil adalah $6.000. Misalkan harga rumah nih $6.000. Terus kita dengan bunganya 15%, baru bisa kita cari berapa jumlah yang kita bayar atau annuity payment-nya, jumlah yang kita bayar tiap periode. Dan cara rumus ini PV sama dengan PMT. Nanti PMT-nya, PV-nya ini adalah 6.000, 1 dikurang 1 per 1 tambah 0,15 ya, dari 15%. Kita pangkatin 4 per 0,15, nanti dapat PMT-nya segini. Jadi yang tiap bulan dibayarin adalah segini. Kalau kita totalin ini yang 2101,59 sampai ke bawah ini itu sekitar 8.000-an. Padahal yang kita cicil itu totalnya harusnya 6.000. Nah, itulah kenapa sebenarnya kalau kita nyicil tuh ada ruginya gitu sih. Langsung ke contoh soal. Annuity due. Annuity due berarti dia di awal periode.
Yuki ingin membeli motor 5 tahun lagi. Nah, dia pengen beli motor nih 5 tahun lagi. Ia berencana menabung sebesar 100 tiap awal bulan. Nah, ini menandakan dia annuity due. Bank memberikan bunga sebesar 12%. Berapa total tabungan pada akhir tahun kelima? Berarti yang dicari adalah future value. Langsung kita masukin aja ke rumusnya. Berarti annuity due, dan karena dia 1 tahun berarti dia menabung 12 kali ya, berarti N nya 12. Oke, lanjut. Future value ini 100, 1 tambah 12%, ingat dibagi 12, periode dikali 12 kurang 1, 12% dibagi 12 juga. Nah, nanti dapat, karena di annuity ingat ya, ada ininya, akhirnya dapat nanti future value nya sebesar 8.248,56. Itu nilai ketika udah 5 tahun lagi. Kita lanjut ke ordinary annuity. Berarti dia yang di akhir periode. Hasan ingin berpergian ke luar negeri 4 tahun dari sekarang. Ia diperkirakan membutuhkan sebanyak 4.000. Karena Hasan berencana menabung tiap akhir bulan dengan tingkat bunga 12%, berapa besaran setoran tiap bulan? Berarti yang dicari adalah PMT. Udah, tinggal kita masukin rumusnya. 1 tambah 12%, ingat kita bagi periodenya, kita kali periode, kita bagi periode, nanti dapat PMT nya sebesar 65,33. Oke, kurang lebih segitu dulu. Nanti kita lanjutin ke video selanjutnya.